geografi adalah konsep yang merujuk pada variasi kehidupan di bumi yang mencangkup pada keberagaman genetik, spesies, dan ekosistem. Definisi ini menekankan bahwa adanya perbedaan bentuk, warna, ukuran, jumlah, atau sifat-sifat makhluk hidup. Keanekaragaman hayati mencangkup pada seluruh makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme yang ada di lingkungan tertentu. Secara spesifik, kondisi geografi sangat mempengaruhi distribusi dan pola penyebaran keanekaragaman hayati. Faktor-faktor seperti letak geografis, iklim, jenis tanah, dan bentang alam menjadi determinan utama yang menyebabkan variasi keanekaragaman hayati berbeda-beda setiap wilayahnya. Wait a minute! Who are you? Oke, saya akan menjelaskan letak lintang. Letak lintang mempengaruhi intensitas cahaya matahari dan suhu, sehingga menentukan keanekaragaman hayati. Daerah tropis sekitar khatulistiwa menentukan sinar matahari sepanjang tahun, suhunya hangat dan curah hujannya tinggi. Kondisi ini membuat keanekaragaman hayati sangat tinggi. Contohnya seperti yang ada di wilayah Indonesia, hutan Amazon dan hutan Kongo. Daerah subtropis dan kutub memiliki suhu yang lebih rendah, namun yang musim yang lebih ekstrim. Hal ini menyebabkan keanekaragaman hayati lebih rendah. Contoh habitatnya seperti padang rumput subtropis, tundra di wilayah kutub. Oke, kedua, ketinggian tempat. Ketinggian memengaruhi suhu, tekanan udara, dan jenis vegetasi yang bisa hidup. Dataran rendah memiliki suhu yang lebih hangat dan tanah yang lebih subur. Banyak jenis tumbuhan dan hewan yang dapat hidup di sana. Pegunungan memiliki suhu yang lebih rendah, oksigen lebih sedikit, dan kondisi yang lebih ekstrim. Hanya sedikit spesies yang bisa beradaptasi sehingga vegetasi fauna lebih terbatas. Ketersediaan air. 3. Air adalah faktor penting bagi kehidupan, sehingga keanekaragaman sangat bergantung pada jumlah air di suatu wilayah. Wilayah basah seperti hutan hujan, rawa, danau memiliki suplai air yang sangat berlimpah. Banyak spesies dan tumbuhan yang dapat hidup di sana. Wilayah kering seperti gurun, kekurangan air dan suhunya ekstrim. Kondisi geografis wilayah. Untuk wilayah memengaruhi isolasi dan variasi habitat. Kepulauan memiliki wilayah terpisah-pisah sehingga spesies berkembang secara unik. Secara isolasi, banyak spesies endemik hanya ada di tempat itu, seperti contohnya komodo di Nusa Tenggara, cendrawasih yang ada di Papua. Benua yang luas memiliki berbagai macam kondisi lingkungan, gurun, hutan, padang rumput, gunung. Variasi habitatnya besar, potensi keanekaragamannya sangat tinggi. Oke, baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tingkatan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan variasi kehidupan di tingkat genetik, spesies, atau ekosistem yang dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis seperti letak lintang, iklim, dan topografi. Faktor-faktor itu menciptakan gradien keanekaragaman yang lebih tinggi di daerah tropis dibandingkan di daerah kutub karena perbedaan suhu, curah hujan, dan cahaya matahari. Nah, tingkat keanekaragaman hayati secara umum dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, ada tingkat genetik, yang merupakan variasi genetik dalam suatu spesies akibat perbedaan urutan gen pada kromosom yang menghasilkan pada perbedaan sifat fisik, adaptasi lingkungan, atau resistensi penyakit. Contohnya ada pada varietas padi, mangga, atau warna bunga mawar yang muncul dari mutasi dan persilangan alami. Yang kedua, ada tingkat spesies. Tingkat spesies merupakan keanekaragaman jumlah dan jenis makhluk hidup dalam suatu wilayah, seperti pertemuan flora Asia, Australia di garis Wallace yang menciptakan endemisme tinggi di pulau-pulau Indonesia. Yang ketiga, ada tingkat ekosistem. Tingkat ekosistem merupakan variasi komunitas baik biotik dan abiotik seperti hutan hujan, mangrove, dan terumbu karang yang timbul dari perbedaan topografi, curah hujan, dan arus laut antar wilayah geografis. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pengaruh faktor biogeografi pada keanekaragaman hayati. Faktor utama yang akan saya bahas pertama adalah lokasi geografis, khususnya lintang. Daerah tropis dekat khatulistiwa adalah laboratorium evolusi alami kita.
Mereka menerima energi matahari yang tinggi dan stabil. Ia memberikan waktu evolusioner yang panjang tanpa gangguan yang besar. Inilah alasan mengapa keragaman spesies mencapai puncaknya di wilayah tropis. Lalu yang kedua adalah iklim. Iklim adalah penentu fisiologis. Suhu hangat mempercepat metabolisme dan siklus hidup. Sementara curah hujan yang tinggi memastikan vegetasi subur. Kondisi ideal ini menciptakan hotspot biodiversitas seperti hutan hujan, di mana batas adaptasi spesies jarang terlampaui, memungkinkan lebih banyak spesies untuk hidup berdampingan. Lalu yang ketiga adalah topografi. Topografi adalah pendorong isolasi. Pegunungan bertindak sebagai penghalang fisik yang memecah populasi. Isolasi ini memicu spesiasi alopatrik, di mana populasi yang terpisah berevolusi menjadi spesies yang unik. Inilah mengapa wilayah pegunungan yang kompleks memiliki tingkat endemisme yang sangat tinggi. Lalu yang keempat, saya akan membahas tentang ukuran area dan isolasi. Kita menerapkan teori biogeografi pulau. Keragaman spesies adalah hasil keseimbangan dinamis antara laju spesies baru yang berimigrasi dan laju spesies yang punah. Sederhananya, semakin besar area habitat dan semakin dekat ia ke sumber spesies, dan semakin tinggi juga keragamannya. Lalu yang kelima adalah sejarah geologi. Sejarah geologi adalah tentang waktu. Wilayah yang stabil secara geologis selama jutaan tahun memiliki waktu evolusioner yang lebih lama untuk mengakumulasi dan mempertahankan spesies. Sebaliknya, wilayah yang sering mengalami gangguan besar seperti glasiasi harus memulai proses diversifikasi dari awal, menghasilkan keragaman yang lebih rendah. Lalu yang keenam, saya akan membahas tentang produktivitas ekosistem. Produktivitas ekosistem terkait langsung dengan energi. Produktivitas primer yang tinggi seperti pada terumbu karang atau hutan hujan menyediakan basis energi yang masif bagi seluruh jaring makanan. Semakin besar basis energi ini, semakin banyak niche ekologis yang dapat didukung, dan semakin tinggi jumlah spesies yang dapat ditampung. Lalu yang ketujuh, saya akan membahas interaksi biotik. Interaksi biotik adalah mesin evolusioner yang rumit. Hubungan seperti predasi, kompetisi, dan mutualisme pendorong koevolusi di mana spesies saling beradaptasi satu sama lain. Proses ini secara terus-menerus menciptakan spesialisasi dan diferensiasi genetik yang pada akhirnya meningkatkan total keragaman spesies. Yang terakhir adalah faktor antropogenik. Aktivitas manusia seperti fragmentasi habitat dan introduksi spesies invasif secara fundamental mengubah pola biogeografi alami. Faktor ini adalah pendorong utama penurunan keanekaragaman hayati modern karena menekan populasi spesies asli dan mempercepat laju kepunahan lokal. Sebagai penutup, faktor-faktor biogeografi ini bukan hanya wawasan akademis, tetapi juga alat penting bagi para konservasionis untuk merancang strategi pelestarian yang efektif. Terima kasih. Oke, keanekaragaman hayati ini dipengaruhi oleh karakteristik fisik, iklim, dinamika ekologis dari suatu ekosistemnya. Setiap ekosistem memiliki kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Tentunya, flora dan fauna juga berbeda-beda, bukan? Pasti. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-cirinya. Yang pertama, ada ciri-ciri hutan hujan tropis. Memiliki curah hujan yang sangat tinggi dan iklim lembab sepanjang tahunnya. Contoh hewannya ada orang utan dan harimau Sumatera. Yang kedua, ada terumbu karang. Terletak di perairan daerah dangkal dan sangat sensitif nih terhadap perubahan suhunya. Yaitu contoh hewannya ada ikan badut dan bintang laut. Yang ketiga, ada pegunungan. Suhu dan tekanan udaranya ini sangat sesuai dengan gradien ketinggiannya.
Contoh hewannya ada kayak macan tutul dan edelweiss Jawa. Nah, yang keempat ada mangrove nih, terletak di wilayah surut pantai. Kondisi tanahnya lumpur dan kadar garamnya sangat tinggi. Contoh hewannya itu kayak ada kepiting dan udang. Yang kelima atau yang terakhir ada danau, perairan yang air tawar yang tenang. Contoh hewannya ada ikan gurame dan ikan nila. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan implikasi geografis dalam konservasi keanekaragaman hayati. Konservasi dalam keanekaragaman hayati sangat penting karena berpengaruh dalam iklim, keragaman habitat, distribusi spesies, dan interaksi ekosistem. Yang semuanya ini sangat berdampak pada kelestarian keanekaragaman hayati. Kondisi geografis seperti letak, tipe habitat, dan regionalisme biogeografi menentukan area-area yang menjadi prioritas konservasi karena spesies dan ekonomi di wilayah tersebut memiliki karakteristik yang unik dan tingkat endemisme tinggi. Selain itu, faktor geografi juga berkaitan dengan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Misalnya, perubahan iklim dan perluasan lahan perkotaan yang menyebabkan habitat alami itu hilang bagi beberapa spesies seperti harimau Sumatera yang hilang habitatnya karena deforestasi hutan dan penebangan hutan ilegal. Secara spesifik, Indonesia ini berada di posisi geografi antara persilangan teknologi informasi geografis atau TIG. Juga TIG ini menjadi alat penting dalam konservasi dengan membantu inventarisasi konservasi dengan membantu pengelolaan sumber daya alam secara efektif sesuai kondisi geografis. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya hayati laut dan darat yang sensitif terhadap perubahan iklim dan aktivitas manusia pun sangat bergantung pada pemahaman geografis yang mendalam. Nah, selanjutnya pengaruh benua Asia dan Australia ini menyebabkan keanekaragaman hayati yang tinggi, seperti misalnya jenis flora dan fauna yang unik di masing-masing biogeografi. Misalnya itu seperti di Papua yang flora dan faunanya itu sama persis dengan Australia. Nah, konservasi ini harus didasarkan pada karakteristik ekologi dan geografis, serta perlu adanya penetapan kawasan konservasi yang terintegrasi berdasarkan zonasi dan potensi sumber daya alam yang ada.